Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Pada hari ini kita akan membawakan tentang 3 hal yang paling disukai oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu. Di dalam kitab Nashihul Ibad terangkan ada 3 hal yang paling disukai. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang paling kusukai dari dunia kalian ialah minyak wangi atau harum-haruman, perempuan, dan telah dijadikan penyejuk hatiku di dalam sholat. Ketika itu para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu berkata, "Kau benar ya Rasulullah, dan 3 hal paling kusukai dari dunia adalah memandang wajahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginfakkan harta kepada Rasulullah, dan putriku berada di bawah atau menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lantas Sayyidina Umar bertutur, "Engkau benar ya Rasulullah. Engkau benar wahai Abu Bakar, dan 3 hal paling kusukai dari dunia adalah memerintahkan hal ma'ruf dan melarang hal mungkar, dan pakaian usang." Diriwayatkan bahwa pada jubah Umar terdapat 14 tambalan. Sayyidina Utsman berujar, "Engkau benar wahai Umar, dan 3 hal paling kusukai dari dunia adalah memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, dan membaca Al-Quran." Diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat setiap malam. Sayyidina Ali mengatakan, "Engkau benar wahai Utsman, dan 3 hal yang paling kusukai dari dunia adalah melayani kaum lemah, berpuasa ketika cuaca panas, dan menebas musuh dengan pedang." Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Tak kala mendengar pembicaraan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku dan memerintahkan wahai Rasulullah untuk bertanya kepadaku apa yang paling kusukai jika aku termasuk penduduk dunia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah hal yang paling kau sukai jika engkau termasuk penduduk dunia ini ya?" Jibril alaihissalam menjawab, "Memberi petunjuk kepada orang-orang sesat, bersikap ramah kepada orang-orang taat, dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan membantu orang-orang yang kesusahan." Jibril alaihissalam lalu menyampaikan 3 hal yang paling Allah
yang maha mulia dan maha agung sukai dari hambanya adalah mengerahkan kemampuan untuk taat, menangis karena menyesal atas maksiat, bersabar saat butuh atau bersabar terhadap sesuatu. Yang dimaksud dengan dunia di atas ialah segala yang ada di antara langit dan bumi, bukan hal-hal duniawi. Itulah 3 hal yang paling disukai oleh Rasulullah maupun Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, bahkan malaikat Jibril, dan Allah sendiri yang maha mulia dan maha agung, mempunyai 3 kesukaan, yaitu tadi mengerahkan kemampuan untuk taat, menangis karena menyesal, dan bersabar saat punya kebutuhan. Ada 3 peringatan dari Rasulullah yang diketengahkan di dalam kitab Nasihatul Ibad atau Mutiara Nasihat agar hati selalu sehat, di mana 3 peringatan itu yaitu diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa di pagi hari mengeluhkan kesulitan hidup kepada orang lain, seakan-akan dia mengeluhkan Tuhannya. Peringatan yang kedua yaitu barang siapa di pagi hari bersedih karena urusan dunia, berarti sungguh di pagi itu dia telah marah kepada Allah. Dan barang siapa merendah kepada seseorang karena kekayaannya, sungguh telah lenyap 2/3 agamanya. Kita tidak boleh mengadu kecuali kepada Allah, sebab mengadu kepada Allah termasuk dari doa, sedangkan mengadu kepada manusia merupakan tanda tidak ridho dengan bagian yang telah Allah berikan kepada kita. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kuajarkan kepada kalian beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika menyeberangi laut bersama Bani Israel? Kami para sahabat menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, bacalah Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mustaka wa anta al-musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya, ya Allah, bagimulah segala puji serta hanya kepadamulah kami mengadu dan hanya Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Al-A'mashi bertutur, sejak aku mendengar doa tersebut dari saudara kandungku Al-Asadi Al-Kufi yang telah menerima doa itu dari Abdullah bin Mas'ud, aku tidak pernah meninggalkan doa itu. Al-Masih juga berujar, aku pernah bermimpi didatangi seseorang yang berkata, wahai Sulaiman, tambahkanlah pada doa itu kalimat, dan kami memohon pertolongan kepadamu atas segala ketidakberesan pada diri kami
dan kami memohon kepadamu ya Allah kebaikan dalam segala urusan kami. Orang yang bersedih di pagi hari karena urusan dunia dinilai telah memurkai Tuhannya. Sebab hal ini mencerminkan bahwa dia tidak ridho dengan qada Allah, tidak bersabar atas cobaannya dan tidak percaya dengan kadarnya. Padahal semua kejadian di dunia ini adalah atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Menurut syariat, penghormatan itu karena kesolehan dan keilmuan seseorang, bukan karena hartanya. Memuliakan orang karena harta sama saja dengan menghinakan ilmu dan kesolehan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah mensucikan batinnya, pernah berkata, setiap mukmin tidak boleh lepas dari 3 hal: melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menerima qada dan qadar dari Allah. Itulah 3 peringatan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW beserta dengan penjelasannya. Semoga apa yang diutarakan bermanfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.